Kita beralih ke kasus penyandaran warga Indonesia. Hingga hari ini operasi pembebasan kasus penyandaran warga Indonesia di Filipina belum menemukan titik terang. Operasi penyelamatan di wilayah Filipina belum bisa dilakukan tanpa otorisasi dari Manila. Menurut laporan intelijen, dengan tambahan 10 orang asal Indonesia, ada 24 sandera yang ditawan kelompok Abu Sayyaf. Selain warga lokal, sandera adalah warga asing seperti Belanda, Jepang, Norwegia, dan Italia. Kapal Brahma 12 yang membawa batu bara dibajak kelompok Abu Sayyaf di sekitar Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. 10 awak kapal asal Indonesia yang berada di atas kapal disandra. Pemerintah Indonesia menanggapi serius penyanderaan ini. Tidak takut dengan terorisme menjadi semangat menghadapi setiap gangguan teror, termasuk dengan tuntutan tebusan 15 miliar rupiah sekalipun. Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Polri, TNI, dan Menteri Luar Negeri termasuk intelijen mengambil peran dalam kasus ini, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah Filipina. Presiden juga telah memberikan arahan kepada Kapolri yang hadir untuk segera mengambil peran, termasuk mengkoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri. Karena diduga bahwa pelaku ini di wilayah Sulawesi Utara berbatasan dengan negara tertentu dilakukan oleh kelompok yang selama ini memang melakukan perampokan. Disadari, jalan berliku mengembalikan warga Indonesia yang disandra di negeri orang belakangan terungkap. Menurut konstitusi Filipina, pasukan Indonesia tidak dapat membantu pencarian sekaligus penyelamatan. Konstitusi Filipina menyebut pasukan militer asing tidak boleh masuk tanpa fakta pertahanan. Adalah pasal 18 Konstitusi 1987 yang menyebut larangan militer asing berbasis di Filipina. Intelijen Filipina mengklaim sandera berada di kawasan Sulu dan Basilan. Mereka disandra kelompok yang diduga diketuai Nixon bersaudara. Kelompok ini adalah sempalan Abu Sayyaf pimpinan Al-Habsi Nisaya. Just the same, the policy on no negotiations with kidnappers includes no payment of ransom. We are also working closely with the governments of these foreign nationals, and we have, to our satisfaction, been getting the cooperation of all these embassies in country. Jika sebelumnya TNI Angkatan Laut disebut melakukan pengerahan pasukan di Tarakan, Kalimantan Utara sebagai persiapan pembebasan sandera di Filipina, seorang komandan justru memberikan keterangan sebaliknya. Konsentrasi pasukan laut, darat, dan udara di Tarakan diklaim sebagai latihan rutin. Kekuatan TNI yang dikonsentrasikan bukan semata-mata untuk membebaskan sandera, namun untuk mendukung latihan rutin. Jadi merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh TNI, dan kebetulan yang dipilih adalah Tarakan. Saya selaku Komandan Pangmal 13 memiliki tugas untuk menyiapkan tempat maupun sarana yang dibutuhkan oleh satuan-satuan operasi. Sebelumnya di kalangan wartawan beredar informasi sejumlah pasukan dikerahkan ke Tarakan, Kalimantan Utara. Dari Matra Darat, tim Kopassus diangkut dengan Hercules C-130 TNI Angkatan Udara. Dari TNI AL, 2 tim pasukan katak dilaporkan bergerak dari Surabaya, Jawa Timur. Disusul tim Brimob Kelapa II Jakarta dengan pesawat charteran. Informasi lain menyebut sejumlah kapal perang TNI AL buang saut di perairan Tarakan. Selain menurunkan Hercules, TNI Angkatan Udara juga mendeploy sejumlah helikopter. Yang menarik, TNI AU menurunkan pesawat tanpa awak untuk misi pengintaian. Meski belum terkonfirmasi terkait pergerakan pasukan, kiranya pembebasan sandera dapat dilakukan secara damai. Namun sebaliknya, jika operasi militer terpaksa dipilih untuk membebaskan sandera, akan digelar dengan diam-diam agar tidak terpantau musuh. Tim Liputan Trans 7. Kita beralih ke informasi lain. Kamis kemarin,